dalam keadaan ibadah. Kalian paling tidur dari jam 9 sampai adzan awal sahur. Ya. Al-muhim seperti itu. Maka kalian ditulis dalam keadaan qiyamul lailah. Dalam keadaan begadang seakan-akan melaksanakan salat. Nikmat apa tidak? Tidur nyenyak, pulas, dihitung dalam keadaan salat. Maka ini dari keutamaan dan hadis ini hadis yang sahih. Adapun dari keutamaan yang lain, maka orang-orang yang melaksanakan salatut tarawih derajatnya sangat besar di sisi Allah. Istihqaq bagi mereka berhak mendapatkan gelar as-siddiqin wasyuhada. Seperti hadis yang pernah kita lewati di pelajaran Siyam Ramadan. An Amr ibn Murrah al-Juhani. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in syahitu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu as-salawatil khams wa adaitu zakah wa sumtu ramadan wa qumtuhu hada syahiduna wa qumtuhu famimman ana qala minas siddiqin wasyuhada. Dari Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu an, datang seseorang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersyahadat tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah, dan aku melaksanakan salat 5 waktu, dan membayar zakat yang wajibku, dan aku berpuasa, wa qumtuhu. Apa makna qumtuhu? Dan aku melaksanakan qiyam Ramadan. Karena tadi domirhu kembali kepada Ramadan. Sumtu Ramadan wa qumtuhu. Aku membangun malam Ramadan. Qiyam Ramadan. Maka famimman ana, lalu aku di kelompok mana? Qala minas siddiqin wasyuhada. Maka kamu dalam keadaan masuk kepada kelompok as-siddiqin wasyuhada. Maka gelar ini adalah keutamaan yang besar dari Allah diberikan kepada orang-orang yang masuk perkara tadi. Bersyahadat dan membayar zakat dan melaksanakan puasa dan melaksanakan sholat tarawih. Maka tidak diragukan lagi bahwa kesempurnaan dari jenis manusia tingkatan yang paling prima adalah al-anbiya. Kemudian sumayalihim al-awliya minas siddiqin wasyuhada wassalihin. Kemudian berturut-turut di bawahnya adalah para aulia ilah, para wali-wali Allah, dan para siddiqin dan para syuhada. Maka mereka para wali-wali Allah ini karena saking dicintainya oleh Allah, telah datang di hadits qudsi yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man adali waliyan laqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, orang-orang yang soleh yang melaksanakan ibadah yang wajib dan sunnah, apalagi dia mempunyai ilmu menyebarkan agama dengan ilmunya yang tanpa lelah, berdakwah, mengajari manusia, dan dakwahnya dengan qaulin sadid, dengan kalimat yang hak, wala yakhafu laumata laimin, dan dia mengajar dan membuat kitab dan menyebarkan dakwahnya ke berbagai penjuru. Apalagi di sekarang ini sudah ada sarana-sarana seperti YouTube ataupun Facebook, Telegram, WhatsApp, maka masuk dakwahnya kepada penjuru-penjuru, bahkan rumah-rumah dan kamar-kamar dan handphone, iPad. Semuanya orang yang mempunyai iPad, baik dia itu di tempat yang jauh, maka selama ada internet, maka dia bisa mengambil pelajaran. Maka ini kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada para da'i. Jika para da'i itu berpikir bagaimana cara masuk kepada dakwah.
Karena mandala ala khairin kafa'ilih. Barang siapa yang menunjuki kepada kebenaran, kebaikan, hidayah, sunnah, jika dilaksanakan oleh manusia, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Maka jika seorang da'i berpikir di zaman sekarang ini, di zaman teknologi, di zaman IT, informatika teknologi, maka dia mengucapkan di masjid ucapan baik 5 menit, 10 menit, khutbah ataupun pelajaran, sampai kepada rumah-rumah yang tidak bisa ditembus tadinya di zaman dahulu, di mana di zaman dahulu, di zaman Nabi, dia berdakwah di masjid. Atau dengan para sahabatnya. Kemudian di era setelah mereka di masjid. Maka mungkin perempuan tidak bisa datang karena ikhtilat dan tidak ada pembatas. Maka di zaman sekarang perempuan-perempuan yang tidak datang ke masjid itu akan mendengar bahkan di kamar-kamar mereka. Dan para bapak-bapak yang sibuk bekerja di siang hari tidak bisa ikut pelajaran kita ba'da zuhur, apalagi sekarang ba'dal fajr, maka mereka akan mengikutinya di rumah-rumah mereka. Maka bisa tertembus jidar-jidar, tembok-tembok, bukan tembok Berlin, tapi tembok-tembok rumah mereka. Dan kamar-kamar yang privacy, yang tidak bisa ada orang masuk, tidak ada ustadz masuk mengajari putri-putri kita, tapi sekarang masuk suaranya, didengar di kamar-kamar mereka, bahkan dengan headset-headset mereka. Dan di rumah, misalnya putri-putri, ada 5, semuanya dengar, karena semuanya punya handphone. Maka seperti itu kesempatan. Maka mereka para aulia ilah yang berdakwah kepada Allah dengan ikhlas dan mengajari manusia dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita, maka mereka para aulia, kata Allah, man adali waliyan laqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti dari wali-waliku, maka aku kumandangkan peperangan atasnya. Maka awas. Menyakiti para ulama, menyakiti para aulia ilah dengan mendiskreditkan namanya tanpa hujah. Jika mereka para mubtadi' dhalun mudil walak haramah, kita sebutkan keburukannya. Namun jika mereka dari ahli sunnah, kemudian kita jelekkan namanya, digibahi, dijatuhkan reputasinya, disebarkan ke murid-muridnya agar murid-muridnya menjauhinya, dan disebarkan di kalangan para muslimin, si fulan sudah selesai. Setelah dicek ternyata selesai apa? Dia masih salafi, melaksanakan salat bersama salafiyin, dan dia duduk bersama salafiyin, belajar dengan ustadz-ustadz salafi. Lalu kenapa kita diperintah untuk menghajarnya, dikomando? Karena ujung-ujungnya ternyata permasalahan pribadi. Ada seseorang gembong dakwah, marah kepadanya, maka kemudian gembong dakwah ini memerintahkan untuk dihajar. Maka murid-muridnya harus menghajar dia. Kalau tidak menghajar dia, maka kalian akan dihajar. Akhirnya seperti itu keadaan. Jika orang yang dihajar tadi dan dia termasuk aulia illah, maka takutlah kepada hadis ini. Hadis qudsi. Dan ini sebab kejatuhannya para mereka orang-orang yang mencela ulama, seperti kita lihat jatuhnya Al-Hajuri, dan dia sekarang mahjur, walakin laisa fil hajur. Maka jatuh dikarenakan man adzali waliyan laqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, kata Allah, aku kumandangkan peperangan atasnya. Maka hati-hati untuk mendiskreditkan para da'i ilallah, para salafiyin, para ulama atau tulabul ilmnya. Selama dia menjadi wali, maka Allah yang akan menantang peperangan dengannya. Bisa jadi di tahun ini dia mendiskreditkan para aulia ilah
disebutkan di mimbar-mimbar ataupun di pelajaran-pelajaran dan murid-muridnya dijauhkan darinya. Padahal dia seorang salafi, namun karena gembong yang besar ini merasa sakit hati. Dan juga khobarnya hanya khobar hoaks ternyata dari Kurona Asu. Maka dikatakan Ustadz Fulan begini dan begitu dan dia marah. Kemudian menghajarnya, bisa jadi akan berbalik di tahun depan. Karena Allah mengatakan laqad adzantuhu bil harbi, mungkin dia jatuh terpuruk masuk kepada dosa besar atau kebid'ahan sehingga orang menjauhinya dengan terang-terangan. Iya dan billah. Man tatabba'a auratan nas tataba'allahu auratahu hatta walau fi qa'ri baitih. Barang siapa orang-orang yang mencari-cari kesalahan dari kaum muslimin, as-salafin, dai-dai ahlu sunnah, dia cari, dia korek-korek. Kemudian dia sebarkan ke muridnya agar dijauhi. Dan kepada kaum muslimin agar tidak mendengar kajian-kajiannya. Maka di dalam hadis Allah akan mencari dan mengorek juga dari keburukannya. Dan akan disebarkan meskipun dia melakukan keburukan di kamar tidurnya yang tersembunyi, yang privacy. Yang top secret. Tidak ada orang yang melihatnya. Allah bongkar. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Di saat kaum muslimin menyakiti para aulia ilah. Maka dari sini menjadi susunan setelah para nabi, para aulia. Dan dari para aulia adalah as-siddiqin wa syuhada. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Quran pun Allah menyebutkan Walladina amanu billah wa rasulih ulaika humus siddiqun wa syuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Maka bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu hum as-siddiqun wa syuhada. Maka gelar as-siddiqun wa syuhada sangat agung. Dan begitu pun di dalam ayat yang setelahnya, di dalam surat An-Nisa atau sebelumnya, wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka mereka adalah orang-orang yang siddiqin wasyuhada wassalihin di sisi Allah setelah derajat paling puncak prima para nabi. Maka para manusia dari gelar as-siddiqin wa syuhada wa as-salihin ini tingkatan yang paling baik dari jenis manusia. Maka tingkatan yang paling baik bukan doktor, bukan magister, bukan profesor, bukan ustadz, bukan syekh, tetapi adalah mereka para siddiqin wa syuhada wa as-salihin. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa permasalahan dari keutamaan salat tarawih, qiyamu Ramadan bersama Ramadannya, puasanya dilaksanakan di siang hari dan malamnya dilaksanakan qiyamul lail, maka di sini akan menjadikan orang yang melaksanakannya minas siddiqin wasyuhada. Adapun kedudukan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Yahya Ibnu Ma'in di dalam juznya dari jalan Abil Yaman an Su'aib ibni Abi Hamzah an Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Husain an Isa ibnu Talhah sami'tu Amr ibnu Murrah. Maka hadis ini seluruh rijalnya thiqat. Abul Yaman huwal Hakam ibnu Nafi'. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka mungkin kita cukupkan kajian di sesi yang ketiga ini. Dan kajian ini kajian pertama kita live di channel kami yang baru, channel Said Al-Bandunji. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.
Subhanallah.